Jelang Pilpres 2024, sejumlah isu menyeruak. Tak hanya berputar soal siapa capres ataupun cawapres, tapi juga batasan usia. Gugatan batas usia capres-cawapres kini memang tengah berproses di Mahkamah Agung. 3 pihak menggugat pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Para penggugat mendorong batas usia calon presiden ataupun wakil presiden adalah 35 tahun. Dalam sidang, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan alasan penggugat mendorong batas usia menjadi 35 tahun. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Karena kalau kita baca konteks perbandingan, Pak Habibur Rahman, ada negara tuh yang usia 18 loh, bisa menjadi Perdana Menteri. Tapi ada juga negara yang memilih 50 tahun untuk bisa menjadi kepala pemerintahan itu. Batasan usia capres dan cawapres memang kerap berubah-ubah. Batas usia 35 tahun sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2008. Namun, aturan ini diubah di tahun 2017, di mana Undang-Undang Pemilu tahun 2017 akhirnya membatasi usia capres dan cawapres menjadi 40 tahun. Terkait gugatan uji materi kali ini, santer pula dikaitkan dengan pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres di pemilu tahun depan. Usia Gibran saat ini memang masih 36 tahun. Tapi, soal isu ini, Gibran menegaskan dia belum cukup umur dan ilmu. Nah, wis tak jawab umurnya belum cukup, ilmunya belum cukup, kabeh belum cukup. Apa aku? Tapi kan dengan ini yang masih berjalan kan ada kemungkinan juga batas minimal kan diturunkan juga. Ya aku kan orang gagas, cerita ini aku kurang ngikuti. Bes, sing liyane. Lalu siapa yang bakal diuntungkan jika usia capres-cawapres menjadi 35 tahun? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, jelang Pilpres 2024 sejumlah isu menyeruak tak hanya berputar soal siapa capres ataupun cawapres, tapi juga batasan usia. Dan saat ini, gugatan uji materi soal batasan usia capres dan cawapres tengah berproses di Mahkamah Agung. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, apa urgensi dari gugatan ini? Dan kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini secara daring. Ada penggugat yang juga Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dan pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat pagi semuanya, sehat? Selamat pagi, alhamdulillah. Selamat pagi, Mas Ande. Oke, baik. Saya ingin mengajukan pertanyaan pertama kepada Mas Dedek sendiri. Ini gugatannya dimasukkan pada bulan April lalu dan mulai bersidang di MK. Sebenarnya PSI mau mencalonkan siapa sih sehingga harus mengajukan uji materi ini? Begini. Ini berangkatnya dari ketika kami sedang mengoprek ya proses diskusi, pembahasan dan perdebatan. Kenapa batas usia capres cawapres itu dinaikkan dari undang-undang sebelumnya ya, undang-undang pemilu sebelumnya pada tahun 2003 dan 2008 yang mengatur itu di batas minimum 35, dan kenapa dinaikkan menjadi 40 gitu. Kami lihat, kami trace, kami ikuti perdebatannya, diskusinya. Karena di sana kemudian ada alasan lucu. Jadi disebutnya di situ karena anak muda usia 35 sampai 39 itu dianggap masih labil. Dan ini menurut kami tidak memiliki landasan yuridis yang kuat, satu. Kedua juga tidak memiliki pijakan saintifik ya yang cukup solid, kurang lebih seperti itu. Sementara ada 21,2 juta ya anak muda di Indonesia usia 35 sampai 39. Yang sebenarnya buat kami itu punya hak ya, punya hak yang sama. Dan karena undang-undang yang baru itu tahun 2017 ya, undang-undang pemilunya, itu kemudian hak mereka, hak konstitusional mereka untuk terpilih itu menjadi terhalang hanya karena alasan-alasan yang menurut kami absurd. Sementara PSI sendiri itu kan didirikan untuk
membuka ruang seluas-luasnya, selebar-lebarnya buat anak-anak muda mengisi jabatan-jabatan politik baik itu dari pusat, daerah, legislatif, eksekutif. Nah, kurang lebih seperti itu. Kami juga iri gitu loh, Mas, sama Selandia Baru yang memiliki Jacinda Ardern ya menjadi Prime Minister ketika usianya 39. Ada juga Leo Varadkar ya dari Irlandia menjadi Perdana Menteri ketika usia 38. Emmanuel Macron ya di Prancis menjadi presiden pada saat usia 39. Dan di dalam diri seorang Sultan Syahrir kita punya sejarah yang membanggakan ketika beliau menjadi Perdana Menteri ya walaupun bukan presiden. Oke, Itu jadi pada saat usia semangatnya 30. sebenarnya semangat anak muda ya, semangat anak muda untuk bisa menduduki posisi-posisi tertentu. Namun sebenarnya kenapa 35? Seperti tadi yang Hakim MK bilang kenapa nggak 25 gitu. Itu Iya, karena kami ingin mengembalikan lagi aja, Mas. Sebenarnya sesederhana ingin mengembalikan aturan pembatasan minimum usia capres cawapres itu kepada undang-undang yang lama karena kami melihat proses pembahasannya ketika itu dinaikkan ke 40 itu alasan yang dipakai itu alasan yang absurd gitu. Oke, baik, siap. Kalau misalnya kita beralih ke Mas Viva Yoga sendiri, dari PAN sendiri melihatnya seperti apa terkait uji materi ini? Pada saat itu, Mas Andi, saya menjadi anggota Pansus untuk RUU Undang-Undang Pemilu yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Suasana kebatinan perdebatan tentang pasal ini, tentang usia dari 35 tahun dinaikkan menjadi 40 tahun, secara prinsipil tidak mengalami perdebatan yang krusial. Sebagaimana dalam sistem pemilu, alokasi kursi berdapil, konversi suara menjadi kursi, parliamentary threshold dan presidential threshold. Jadi suasana kebatinan pada waktu itu kenapa dinaikkan menjadi 40 tahun usia untuk calon presiden dan calon wakil presiden, itu pada perspektif psikologis bahwa dengan usia 40 tahun itu relatif kematangan pikiran, kematangan intelektual, kemudian pengalaman diri, kematangan mental spiritual itu sudah memenuhi unsur itu. Sama juga ketika untuk pilkada itu juga dibatasi usianya 25 tahun. Jadi sebenarnya ini adalah menjadi ranah dari open legal policy pembuat undang-undang antara pemerintah bersama dengan DPR. Jadi suasananya seperti itu sehingga perdebatan pada waktu itu tidak ada perdebatan yang krusial bagi Partai Amanat Nasional. Itu lebih pada penekanan bukan usia 35 atau 40 tahun, tapi lebih pada penekanan bahwa seseorang kandidat itu harus lebih mempunyai sisi integritas, kemudian kapasitas dan kompetensi, intelektualitas, serta visi leadership. Jadi lebih ditekankan pada perspektif itu, sehingga suasana yang terjadi pada pembahasan undang-undang pemilu yang sekarang menjadi undang-undang pemilu itu tidak menjadi perdebatan yang krusial. Tapi ini akan kita kembalikan pada ranah Mahkamah Konstitusi. Suasana sekarang ini begitu sangat dinamis dan menjadi calon presiden serta wakil presiden itu memang tidak serta-merta karena ada dua syarat yang harus dilalui. Satu, harus didukung oleh partai politik yang lolos parliamentary threshold 4%, dan yang kedua harus didukung oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi syarat presidensial threshold 20% kursi DPR RI. Nah, kalau menurut PAN sendiri soal usia ini tuh urgent atau enggak? Karena ini waktunya semakin sempit dan juga semakin dekat dengan pendaftaran capres-cawapres. Kalau menurut dari PAN sendiri gimana? Menurut Partai Amanat Nasional, soal usia itu bukan hal yang krusial. Silakan Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah tetap 40 tahun usia atau 35 tahun usia. Partai Amanat Nasional akan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi karena itu adalah sifat final dan mengikat. Jadi intinya Partai PAN, Partai Amanat Nasional setuju ya terkait batasan usia ini? Ya,
pemilu 2004 dan pemilu 2009 kan pernah diberlakukan usia 35 tahun batas minimal. Jadi saya rasa itu enggak jadi masalah kalau tidak menjadi masalah. Oke, baik. Siap. Terima kasih. Itu Partai Amanat Nasional, hal itu bukan yang substantif. Baik, terima kasih Mas Vivayoga untuk tanggapannya. Kita beralih dulu ke Mas Ferry Amsyari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Ini bolak-balik diubah sebenarnya dari sisi kacamata pengamat tata negara, pakar hukum tata negara ini seperti apa nih, Mas Ferry? Ya, pertama secara konstitusional ya, ketentuan soal batas usia itu memang diberikan seluas-luasnya kepada pembentuk undang-undang. Sebab di pasal 6 dan 6A Undang-Undang Dasar itu ditentukan syarat menjadi presiden dapat diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ini mekanisme open legal policy, artinya diserahkan ke pembentuk undang-undang. Nah, pembentuk undang-undang dalam menentukan batas-batas tertentu atau syarat-syarat tertentu sebenarnya sudah melakukan kajian di naskah akademik. Jadi tidak hanya dilihat di risalah persidangan, tetapi juga kajian melalui naskah akademiknya. Nah, karena ini kesepakatan politik, sebenarnya memang tidak ada format baku tertentu ya mengenai batas usia. Sepanjang dia adalah pembatasan hak yang diperbolehkan oleh undang-undang di pasal 28J ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya diperbolehkan saja. Nah, yang menarik sebenarnya dari perdebatan pembatasan ini adalah kenapa baru sekarang? Kan pertanyaan besarnya. Sementara waktu sudah kurang lebih tidak sampai 3 bulan lagi akan ada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Nah, pendekatan melihatnya tentu akan sangat politis ya, dan itu tidak dilarang. Pendekatan politisnya kita mengetahui sama pentingnya dengan pertanyaan Hakim Konstitusi. Kenapa angkanya 35? Yang kebetulan Mas Gibran akan mendekati angka usia itu kan. Nah, itu akan menimbulkan pertanyaan besar, apakah ini hanya untuk memberikan karpet merah pada anak presiden yang kebetulan teman-teman PSI butuh kotel efek ya, efek ekor jas dari dampak mereka bisa mencalonkan. Mau tidak mau untuk dapat suara yang patut di parlemen. Nah, langsung logika politik pada PSI deh, gimana? Tunggu sebentar, Mas. Bagaimana kalau dari Mas Dede sendiri? Apakah benar sosok Gibran ini yang akan nanti dimajukan atau didukung sama PSI sendiri? Gimana, Mas Dede? Ya nggak ada hubungannya tuh Mas, nggak ada hubungannya. Ini Mas Gibran ini kan baru digadang-gadang itu semenjak bulan Juli ya. Semenjak bulan Juli isunya menjadi mulai heboh ya. Padahal prosesnya itu udah semenjak 9 Maret 2023. Gitu. Saya ingat banget, saya menghadiri sidang pertama ya, sidang perbaikan ya. Di situ sepi banget Mas, nggak ada wartawan, nggak, cuman kami aja gitu. Karena memang sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan Mas Gibran, dan diskusi di internal DPP PSI sendiri tentang pembatasan usia minimal capres cawapres ini sudah terjadi semenjak Desember 2022 ya. Lalu penyusunan dokumen untuk kami ajukan JR itu take proses dari Januari sampai Maret. Akhirnya kami ajukan JR itu di tanggal 9 Maret. Artinya kurang lebih ada 2 bulan lebih lah kami menyiapkan diri, menyiapkan dokumennya. Dan saat itu tuh Mas Gibran itu belum jadi omongan. Dan yang kedua, dari PSI sendiri, kami sudah melakukan rembuk rakyat di DPW PSI DKI ya, DKI Jakarta. Kami justru menjagokan Mas Gibran untuk DKI 1 Mas, bukan untuk RI 2 gitu. Jadi apa namanya, ini sudah kita deklarasikan ya sebulan yang lalu oleh Wakil Ketua Umum kami sendiri bahwa untuk kursi gubernur di DKI Jakarta yang dimana PSI sudah memiliki fraksi di sana ya, 8 kursi ya, nomor satunya itu ternyata adalah Mas Gibran gitu. Nomor 2 dan lain-lain baru ada di sana, ada Grace Natali dan lain-lain ya, Wakil Ketua Dewan Pembina kami. Jadi kami komitnya di sana Mas, bahwa kemudian isu ini digeser
untuk pencawapresan Mas Gibran RI 2 ini nggak ada hubungannya. Justru kami menjagokan Mas Gibran itu di DKI 1. Oh, tidak ada hubungannya, bahkan justru Gibran didukung untuk di DKI 1. Kalau dari kacamata Mas Viva Yoga seperti apa nih kalau misalnya angka 35 ini untuk indikator kematangannya, kelayakannya itu seperti apa? Soal gugatan para pihak ke Mahkamah Konstitusi dari pasal-pasal di Undang-Undang Pemilu itu adalah merupakan bagian dari dinamika masyarakat. Dan Partai Amanat Nasional melihat itu tidak ada kaitannya dengan seseorang atau figur tertentu. Tapi kalau secara politik ada yang mengkaitkan, itu juga bebas-bebas saja, tidak jadi masalah. Tapi yang penting adalah bahwa batasan usia itu dalam pertimbangan banyak hal, itu juga menjadi bagian dari proses politik yang ada di DPR, bagaimana DPR bersama dengan pemerintah memiliki komitmen bersama terhadap pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Pemilu. Jadi batasan usia itu juga menjadi bagian penting dalam perspektif psikologis dan itu termaktub di naskah akademik sebelum pembahasan draft RUU di setiap pembahasan di DPR, dan ini saya rasa menjadi pertimbangan yang logis dan akademis dan rasional, dan itu menjadi hal yang sangat menentukan terhadap pasal-pasal yang ada di setiap undang-undang yang dibahas di DPR. Kalau melihat usia, itu sekali lagi Partai Amanat Nasional ya terserah pada Mahkamah Konstitusi, karena di Undang-Undang 2004, 2008 di pemilu itu juga sudah menerapkan batas usia 35 tahun, dan saya rasa belum ada calon wakil presiden atau calon wakil presiden yang usia 35 tahun di Indonesia pada tahun itu. Dan kalau sekarang dikaitkan dengan figur tertentu, ya secara politik itu menjadi bagian dari dinamika masyarakat saja. Karena menjadi calon wakil presiden, calon presiden itu berat. Saya katakan harus memenuhi unsur didukung oleh partai politik yang lolos parliamentary threshold di pemilu 2019 4%, di pemilu 2019, dan yang kedua harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki presidensial threshold 20% kursi di DPR RI, dan setiap partai politik berdasarkan kepada akal sehat, salah satu pertimbangannya adalah berdasarkan kepada proses survei tentang popularitas, elektabilitas, itu menjadi salah satu pertimbangan yang penting bagi setiap partai politik di dalam proses pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi memang tidak serta-merta kemudian soal usia ini jadi hal yang begitu menghebohkan, dan saya rasa partai politik juga akan bersikap rasional berdasarkan kepada pertimbangan akal sehat untuk tingkat elektabilitas dan hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan internal masing-masing partai politik. Oke, baik, sudah ditangkap maksud dan tujuannya. Kita bergeser dulu sebentar ke Mas Ferry. Kalau misalnya dari pakar hukum tata negara sendiri, ini tadi bolak-balik diubah, dan juga ini apakah aspek konstitusionalis juga cukup atau belum? Seperti apa, Mas Ferry? Ya, pertama dalam ruang politik tidak ada yang bebas nilai. Pasti ada kepentingan di baliknya. Yang saya pahami kalau di Mahkamah Konstitusi itu sidang panel 1 dan perbaikan ya pasti sepi. Nah, yang setelah di pleno maka akan terlihat ini arahnya kemana. Tentu media akan bisa membaca juga, publik bisa melihat kemana arahnya. Dan bagi saya tentu pilihan-pilihan politik itu menarik. Secara konstitusional boleh saja, tetapi waktunya yang terlalu tidak pas. Bukankah harusnya PSI memperjuangkannya di parlemen atau mengkampanyekannya pada pemilu 2024? Bahwa pilih anak muda supaya undang-undang pemilu nanti syarat presiden dan wakil presiden bisa kami turunkan, gitu ya. Tidak mengabaikan proses demokrasi konstitusionalnya. Walaupun tentu di sidang di Mahkamah Konstitusi tidak dilarang. Yang unik sebenarnya adalah sikap pemerintah dan DPR. Nah, itu yang membuat bangunan korelasinya
dikaitkan dengan kepentingan istana, sejak kapan pula pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah sepaham dengan partai-partai non-parlemen, sehingga mengeluarkan pernyataan terserah MK. Dalam batas logika praktik beracara di MK, biasanya pembuat undang-undang akan mempertahankan undang-undang yang mereka buat, apalagi yang menggugatnya partai non-parlemen. Seolah-olah apa yang dibuat pembentuk undang-undang tanpa kajian naskah akademik, tanpa kesepakatan politik, sehingga boleh saja kemudian mereka partai non-parlemen melakukan gugatan. Ini janggal sekali menurut saya, memberi jalan kepada partai non-parlemen diterima gagasannya, padahal semestinya pihak DPR dan pemerintah betul-betul mempertahankan undang-undang yang mereka buat. Jadi sebenarnya nggak urgensi banget dong berarti kalau menurut Mas Ferry? Ya, sudah pasti tidak urgensi karena mekanisme umur syarat menjadi presiden itu open legal policy, boleh saja diatur oleh pembentuk undang-undang. Kalau tidak nyaman dengan itu, bertarung di parlemen. Beda dengan ambang batas pencalonan presiden yang tidak ada di konstitusi, begitu ya. Mestinya tata cara yang sebenarnya sudah diberikan kepada pembentuk undang-undang wewenangnya itu yang harus dipertahankan oleh teman-teman DPR dan pemerintah. Secara politik berbenturan, berbeda pandangan dengan partai non-parlemen tentu wajar. Yang aneh itu kalau kemudian seharusnya membela diri tidak melakukan pembelaan, itu bagi saya tentu asumsi publik bahwa ini adalah rangkaian penting dengan keluarga istana menjadi sangat masuk akal. Oke, baik. Berarti masih ada tanda tanya besar yang akan nanti kita bahas nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Sapa Pagi untuk membahas tentang cawapres, batas usia cawapres dan capres di angka 35 tahun. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini terkait usia minimum capres-cawapres di angka 35 tahun. Mas Viva Yoga sendiri tadi ya sudah mengupakan bahwa ada beberapa kriteria jika seseorang bisa dikatakan layak dan didukung menjadi capres-cawapres, bukan terkait usia. Seperti tadi dibilang mengatakan pada sisi integritas, kompetensi, intelektual. Apakah itu bisa menjadi batas kelayakan untuk dikatakan cocok nih didukung menjadi capres atau cawapres? Ya, jadi setiap pembahasan undang-undang selalu dimulai dari naskah akademis, kemudian dibentuk panitia kerja atau panja, atau dibentuk panitia khusus atau pansus, kemudian kerja dari panitia ini keliling ke kampus-kampus, ke organisasi masyarakat, ke kelompok-kelompok masyarakat untuk meminta respon dan tanggapan untuk memperbaiki naskah akademis. Lalu kemudian dibuat draft RUU, kemudian dibawa ke pembahasan di panja atau pansus. Undang-undang pemilu itu di DPR selalu masuk pada panitia khusus, karena ini sangat khusus jadi pansus, selalu masuk di pansus yang pertama. Yang kedua, suasana kebatinan pada pembahasan usia di pansus undang-undang pemilu itu tidak krusial, sehingga lebih mudah untuk pembahasannya dari 35 tahun kemudian dinaikkan menjadi 40 tahun seperti yang saya sebutkan tadi, beberapa hal-hal yang penting yang menjadi landasan pemikiran. Nah, yang ketiga, dalam setiap pembahasan di undang-undang pemilu, ini satu hal yang penting, tidak ada kaitannya dengan apakah partai koalisi pemerintah itu atau apakah itu partai oposisi atau di luar pemerintah. Tidak. Contoh kasus yang baru saja soal ada gugatan sistem pemilu. Dalam sistem pemilu terlihat bahwa ada perbedaan di partai politik koalisi pemerintah. Tidak kompak, tidak satu. Hal itu menandaskan bahwa ada kepentingan subjektif dari masing-masing partai politik yang tidak dalam kerangka apakah partai itu ada di dalam pemerintah atau di luar pemerintah. Karena persoalan sistem pemilu menyangkut tentang keberlangsungan kehidupan suatu partai politik yang bersifat subjektif, tentu juga dalam perspektif yang lain dasar-dasar
kenapa menerima atau menolak sistem pemilu. Masing-masing partai politik punya argumentasi yang lebih luas menekankan pada aspek demokrasi. Jadi ketika berbicara soal usia, saya katakan ini bukan hal yang krusial, sehingga partai politik non-parlemen seperti PSI pun sama pandangannya dengan seluruh partai politik yang ada di DPR, apakah partai itu adalah partai pemerintah atau partai di luar pemerintah. Jadi itulah beberapa hal yang menjadi pandangan beberapa fraksi di DPR, sehingga soal usia ini berbeda cara pandang, sikap masing-masing partai politik dibandingkan dengan soal pasal sistem pemilu yang menghebohkan itu. Oke, baik, siap. Kalau dari Mas Dede sendiri sebenarnya seperti apa nih? Tadi dibilang kalau kriterianya sebenarnya usia 35 tahun itu tidak krusial, tapi lebih kepada kriteria-kriteria yang menunjukkan sisi kelayakan. Tanggapannya seperti apa? Baik, ya baik. Nah inilah mungkin ya, bagi kami ini sangat krusial. Itulah kenapa kami melakukan JR ya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kayak begini, saat ini tuh ada 21,2 juta jiwa ya, anak muda Indonesia berusia 35 sampai 39 tahun. Itu satu fakta pertama. Kemudian ada fakta kedua, dari berbagai literatur, survei dan lain-lain, kami menemukan fakta baru bahwa anak-anak muda di Indonesia itu cenderung apolitis. Dari sekian banyak ya alasan kenapa mereka merasa hiruk-pikuk politik itu tidak bersentuhan langsung dengan kulit mereka, salah satu alasannya ya, salah satu ya, bukan the only one, itu adalah karena mereka dianggap sebagai objek politik semata, bukan sebagai subjek, bukan sebagai penentu arah perpolitikan nasional. Nah, hal yang seperti inilah yang kami rasa sangat perlu untuk kita perbaiki, kita buka partisipasi anak-anak muda selebar-lebarnya untuk mengisi jabatan-jabatan politik, pusat, daerah, eksekutif, juga legislatif. Dan kami pernah menggugat juga loh batas minimum usia kepala daerah ke MK. Dan saat ini kami sedang menggugat ini batas minimum usia capres dan cawapres yang kemudian kebetulan ya ada kenaikan elektabilitas Mas Gibran sebagai calon RI 2 dan kemudian dikait-kaitkan. Padahal ketika kami melakukan gugatan ini pada bulan Maret, ini kami tidak menyangka gitu akan ada kenaikan elektabilitas Mas Gibran, apalagi pembahasan di internal PSI itu sudah berlangsung semenjak 2022. Sehingga ini adalah dua peristiwa politik yang berbeda, Mas. Mas Dede, nanti kalau misalnya nih, ini kan masih pertimbangannya masih panjang dan masih ada pro dan kontra sendiri. Nanti kalau misalnya gugatan ini diterima, sebenarnya dari PSI sendiri langkah langsungnya seperti apa? Mas, kami ini partai bocil ya Mas ya. Jadi kami hanya menginginkan perubahan dari batas minimum ini saja. Artinya kami juga belum bisa ya mencapreskan atau mencawapreskan orang. Mungkin setelah ini kami juga akan mengkaji lagi soal presidential threshold dan lain-lain. Tapi yang jelas kami ingin membuka ruang selebar-lebarnya buat anak muda berpartisipasi di politik nasional. Jadi langkah politik praktis kami ini belum pernah kami dibahas. Setelah ini disahkan gitu ya, kami mau ngapain, apakah ini akan membuka jalan baru bagi kami untuk ke Pilpres gitu ya. Kami tidak pernah membahas ini, Mas. Oke, Mas Ferry sendiri kalau misalnya menanggapi hal ini, sebenarnya jika nanti disetujui oleh MK itu apakah bisa langsung diterapkan sendiri kebijakan ini? Ya, secara ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang MK, sifat putusan MK itu final dan mengikat. Sejak dibacakan putusan, mau tidak mau, jika kemudian MK tidak menentukan berlakunya ke depan, maka ya itu akan berlaku saat ini juga. Pada titik ini memang ini yang menjadi problematikanya, karena tentu akan merusak ya konsolidasi politik yang sudah terbangun menuju Oktober. Di titik ini MK juga harus sadar ruang politik juga penting dijaga untuk kepentingan-kepentingan yang
perlu diperhatikan MK. Bagi saya bukan tidak boleh anak muda maju 35, 40 bukan persoalan konstitusionalnya. Tetapi menjelang tahapan ada, kesepakatan politik sudah dibuat dalam undang-undang, kok tiba-tiba diubah. Padahal menurut saya ada mekanisme yang perlu ditempuh oleh PSI misalnya. Tadi PSI juga menyadarkan kita bahwa bagi PSI sendiri ambang batas pencalonan presiden jauh lebih penting. Tapi itu tidak diuji oleh PSI, padahal untuk bisa mengajukan orang 35 tahun itu pintunya harus ambang batas pencalonan. Jadi ini bagi saya ya hal-hal yang mungkin sangat politik ya, tetapi sandaran politik kita harus selalu konstitusi. Di konstitusi itulah semua diatur. Tadi kalau Pak Viva Yoga mengatakan bahwa wajar saja di MK terjadi perbedaan, ada yang setuju atau tidak setuju, DPR mungkin perlu membela soal argumentasi 35 atau 40. Bagi saya begini, kalau dikaitkan dengan sistem pemilu, kalau Pak Viva Yoga ingat waktu perkara itu tidak hanya dari mayoritas DPR yang menyampaikan pendapat dari DPR. Karena itu ada perbedaan yang tajam, PDIP pun diberi kesempatan menyampaikan pandangannya. Jadi ada dua. Nah, kalau saya lihat di sidang kemarin, harusnya pandangan itu bulat. Bulat dalam artian menolak permohonan. Kalaupun ada perbedaan, mestinya juga MK akan memberikan kesempatan bagi yang setuju 35 tahun, tidak setuju 40 tahun untuk menyampaikan pandangannya. Nah, di sana kejanggalannya menurut saya Pak Viva Yoga secara hukum acara ya. Saya mohon maaf kalau melihatnya sangat hukum acara, karena lumrahnya DPR dan pemerintah itu berbeda pandangan. Maka sebagai koalisi paling mayoritas, ini kalau mau dikaitkan dengan gagasan PSI itu akan menjadi sangat dekat. Apa kepentingan di balik itu, gitu ya. Oke, baik. Aku mau closing statement dulu nih dari 3 narasumber ini terkait isu yang masih terus bergelora di ranah kita ini, apalagi menjelang mencalonan capres dan cawapres pendaftarannya. Kalau dari Mas Dede Prayudi sendiri seperti apa terkait harapannya di uji MK ini, uji materinya di MK? Baik, PSI itu nggak pernah kehilangan kepercayaan kepada generasi muda. Oke. Kami ya punya sosok-sosok yang kami imajinasikan hari ini ya untuk memimpin negara ini, untuk memimpin daerah-daerah di Republik ini ya, dan sosok-sosok tersebut ada di jiwanya anak-anak muda hari ini gitu. Dan untuk itu PSI terus mencoba ya untuk membuka ruang selebar-lebarnya bagi anak muda, tidak hanya berpartisipasi sebagai objek politik tapi juga sebagai subjek politik gitu. Dan langkah ini nggak akan berhenti di sini. Baik, siap. Gitu aja. Terima kasih Mas Dede. Kalau dari Mas Viva Yoga sendiri seperti apa mengenai isu yang terus berjalan dan bergulir ini dari PAN? Ya, Partai Amanat Nasional menyerahkan keputusannya kepada Mahkamah Konstitusi. Segala hal, alasan, argumentasi, landasan hukum telah disampaikan di sidang Mahkamah Konstitusi, dan PAN akan mengikuti semua keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Intinya bahwa dalam setiap hal-hal yang menyangkut soal anak muda, Partai Amanat Nasional selalu mendukung, termasuk ini yang penting termasuk presidensial threshold yang beberapa kali digugat ke Mahkamah Konstitusi tetapi tidak pernah masuk. Oke, itu yang lebih ditekankan. Presidensial threshold kan 0%, ini 20% kursi di DPR RI, sehingga sangat memberatkan tumbuhnya potensi generasi pemimpin masa depan terutama anak muda untuk berkiprah, untuk berkompetisi di dunia politik. Oke, dari Mas Ferry, pakar hukum tata negara Universitas Andalas. Ya, dalam khasanah politik tentu saja ruang bagi anak muda penting. Dan dalam kesepakatan pembentuk undang-undang, sepaham saya, apa yang ingin dibangun dalam ruang politik adalah membangun kaderisasi pemimpin bangsa secara berjenjang. Jadi ada mungkin pengabdian dulu dalam berbagai proses politik ya, baru dia akan menjadi pemimpin nasional. Jangan sampai dari sekadar memimpin kota atau kabupaten tiba-tiba langsung meloncat memimpin negara.
bukan tidak mungkin dan bukan tidak bisa, tetapi kematangan politik juga menjadi penting dan itu adalah kesepakatan pembentuk undang-undang. Dan anehnya pembentuk undang-undang tidak pernah menyampaikan gagasan konsep filosofi politik kenapa pembatasan usia 40 tahun itu dengan konsep berjenjang dalam politik. Padahal itu penting diketahui publik dan mahkamah kenapa ada pembatasan usia. Oke, baik, siap. Kalau gitu terima kasih untuk respon juga tanggapannya dalam dialog kita pada Sapa Pagi hari ini. Mas Dede Prayudi, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Mas Viva Yoga Mauladi, Waketum Partai Amanat Nasional, dan juga Ferry Amsyari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas. Terima kasih untuk waktunya, salam sehat selalu. Terima kasih, Mas Uki, Pak Viva, terima kasih banyak.